Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghafur, SSMSI, dosen pada program studi D3 Bahasa Jepang, Fakultas Bahasa dan Komunikasi, Universitas Harapan Medan. Video presentasi dan cuplikan pembelajaran ini saya susun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran pada program sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan proses perkuliahan untuk mata kuliah keahlian profesi yang saya ampuh, yaitu menyimak atau pendengaran 2 atau dalam bahasa Jepang Chokai, atau dalam kurikulum program studi D3 Bahasa Jepang sebelumnya bernama LL Jugyo. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan disajikan bagi mahasiswa pada semester 2. Video pembelajaran yang akan kita saksikan merupakan cuplikan dari pertemuan perkuliahan kami yang ke-13, di mana kami berfokus pada materi pemahaman wacana lisan terkait mengungkapkan kemampuan atau kano dengan menggunakan pola kalimat koto ga dekimasu. Mata kuliah pendengaran atau menyimak 2 dirancang untuk melatih kepekaan pendengaran mahasiswa terhadap bunyi, kosakata, struktur tata bahasa, dan intonasi bahasa Jepang tingkat dasar hingga menengah awal. Pembelajaran pada pertemuan ke-13 ini diturunkan langsung dari capaian pembelajaran atau CPL program studi, yaitu CPL pengetahuan, yakni menguasai teori dan struktur kosakata, huruf, serta pola kalimat bahasa Jepang. Kemudian CPL keterampilan khusus, yakni mampu berkomunikasi secara efektif dalam bahasa Jepang, baik secara lisan maupun tulisan dalam berbagai konteks komunikasi. Lalu CPL keterampilan profesional, yakni mampu menerapkan keterampilan bahasa Jepang dalam konteks profesional dan lingkungan kerja. Dari CPL tersebut, dirumuskan capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkat dengan CPMK dan sub-CPMK, di mana setelah sesi pertemuan ke-13 ini berakhir, mahasiswa ditargetkan mampu mengidentifikasi kata kerja bentuk kamus atau jishoke dari audio yang didengarkan dengan akurat, menganalisis dan menangkap informasi rinci tentang kemampuan seseorang dari wacana lisan dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja dan pekerjaan paruh waktu atau baito, dan berinteraksi aktif mendemonstrasikan pemahamannya melalui tanya jawab dan role play sederhana secara berpasangan menggunakan pola kalimat koto ga dekimasu. Dalam pelaksanaan perkuliahan, saya menerapkan metode pembelajaran interaktif dan kolaboratif yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning dengan pendekatan problem-based learning atau PBL dan task-based learning. Alur perkuliahan dimulai dengan tahapan apersepsi atau warming up untuk merangsang skema pengetahuan mahasiswa, dilanjutkan dengan sesi listening atau menyimak audio interaktif, dan diperkuat dengan aktivitas pair work atau role play berpasangan. Pendekatan ini memberi ruang untuk mahasiswa dalam mempraktikkan apa yang telah mereka dengar ke dalam tindakan komunikasi lisan yang nyata. Terkait bahasa ajar, perkuliahan ini disampaikan secara bilingual, yakni menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Bahasa Indonesia digunakan untuk memberikan instruksi analitis dan penguatan konsep tata bahasa agar tidak terjadi miskonsepsi. Sementara instruksi dalam kegiatan interaktif, sapaan, serta latihan roleplay disampaikan sepenuhnya dalam bahasa Jepang untuk mempertahankan atmosfer imersi bahasa di dalam kelas.
Untuk mendukung aktivitas penyimakan dan keterlibatan mahasiswa, saya memanfaatkan media pembelajaran multimodal yang meliputi slide presentasi atau PPT interaktif yang dirancang secara visual dengan memadukan cue card gambar, tabel konjugasi kata kerja, dan penekanan warna pada partikel kalimat agar mudah dipahami. Media audiovisual atau native speakers audio yang disimulasikan dari konteks nyata kehidupan di Jepang dan dunia kerja. Learning Management System atau LMS kampus dan Google Classroom sebagai fasilitas e-learning untuk distribusi tugas mandiri, pengumpulan tugas mahasiswa, dan forum diskusi di luar jam tatap muka. Terakhir, untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, evaluasi mata kuliah dilakukan secara komprehensif, objektif, dan berkelanjutan melalui beberapa instrumen. Pertama, penilaian formatif atau proses. Ini dilakukan secara langsung di dalam kelas melalui comprehension check atau kuis tanya-jawab pemahaman audio, serta observasi keaktifan dan pelafalan mahasiswa saat melakukan role play berpasangan. Kemudian, dilakukan penilaian penugasan atau tugas mandiri, di mana mahasiswa diberikan tugas berbasis proyek mini, yaitu mendengarkan audio wawancara dari LMS, mencatat pola kalimat yang dipelajari, berisi kemampuan presentasi diri mereka. Secara keseluruhan, evaluasi mata kuliah ini juga terintegrasi dalam tugas rutin, critical journal review, case method, serta UTS dan UAS sesuai standar kurikulum program studi. Demikian deskripsi mata kuliah ini saya sampaikan. Selanjutnya, mari kita saksikan proses pembelajaran tatap muka, mata kuliah, menyimak atau pendengaran 2, pertemuan ke-13. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Hai, genki desu ne, genki sou desu ne. Semuanya kelihatan sehat-sehat ya, semangat terusnya. De, kyou wa kano bun ni tsuite osietai to omoimasu. Hari ini kita akan belajar hal yang menarik, bagaimana cara menyatakan atau mengungkapkan kemampuan dalam bahasa Jepang. Namun, sebelum kita bahas lebih jauh bagaimana bentuk-bentuknya, Sensei akan putarkan satu audio. Kalian semua dengarkan, lalu simak baik-baik. Setelah itu, Sensei akan bertanya terkait audio tersebut. Ii desu ka? Yes. Hai. Yoku kite kudasai ne. 1、ミラーさんは漢字を読むことができます。2、スキーができますか？はい、できます。でも、あまり上手じゃありません。3、マリアさんはパソコンを使うことができますか？いいえ、できません。4、大阪城は何時まで見学ができますか5時までです。はい、どうですか？聞こえますか？聞いてますか？いいですね. Jadi tadi ada, saya putarkan tadi audionya, ada satu pernyataan dan 3 percakapan ringkas. Kalau teman-teman semua menyimak benar-benar, ada satu kesamaan dari setiap kalimat yang diucapkan dalam audio itu. Ya. Ada yang masih ingat nggak tadi kalimat pertamanya apa? Ada? Hai, Kiti-san, dozo. Coba sebutkan apa tadi kalimat pertama yang diucapkan dalam audio. Hai, Nira-san wa kanji o yomu koto ga dekimasu. Hai, desu ne, benar. Kemudian tadi ada kalimat kedua. Kalimat kedua itu adalah sebuah percakapan ringkas. Ya, kalau Sensei putar sekali lagi mungkin agar kembali ingat. Setelah ini Sensei tanya, siapa yang bisa mengulangi? 2、スキーができますか？はい、できます。でも、あまり上手じゃありません。Hai, siapa yang bisa mengucapkannya lagi? Hai, Abdullah-san, dozo. 好きができますか？はい、できます。どうもあまり好きじゃありません。 Hai, suki ga dekimasu ka? Gitu ya.
pertanyaannya. Skiga dekimasu ka? Kalau yang tadi seperti ini ya, Mira-san wa kanji o yomu koto ga dekimasu. Coba sekali lagi sama-sama. Hai. Oke. Kemudian yang nomor 2, sesuai dengan yang dikatakan Abdul-san tadi. Skiga dekimasu ka? Kemudian dijawab tadi bagaimana? Coba Hana-san. Hai, dekimasu demo amari suki ja arimasen. Ya, benar, bagus. Kemudian yang ketiga, tadi kata-katanya seperti ini. Coba sama-sama. Hai, Maria-san wa pasokon o tsukau koto ga dekimasu ka? Kemudian dia jawab, iye, dekimasen. Lalu yang terakhir, coba sama-sama. Hai, Osaka jo wa nanji made kengaku ga dekimasu ka? Jawabannya 5 ji made desu. Hai, ini desu ne. Ternyata semua benar-benar menyimak dengan baik. Oke, kalau teman-teman semua lihat dari keempat nomor, 1 pernyataan dan 3 percakapan ini, ada satu kesamaan. Kesemuanya ini menggunakan kata dekimasu. Dekimasu. Dekimasu, 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 dekimasen. Dekimasen adalah bentuk negatifnya. Ya, dekimasu. Lantas apakah dekimasu? Dekimasu adalah kunci pada pertemuan kita hari ini. Bagaimana kemampuan kita menggunakan kata dekimasu dalam sebuah kalimat. Ini yang akan nanti kita latih dan kita coba terapkan dalam pertemuan kuliah hari ini. Jadi kita akan membahas melalui bentuk dekimasu ini dalam pola kalimat menyatakan kemampuan. Secara spesifik nanti kita akan berfokus pada pola koto ga dekimasu. Koto ga dekimasu. Apa itu koto ga dekimasu? Bagaimana cara meletakkannya dalam suatu pola kalimat dan bagaimana menyajikannya dalam sebuah percakapan, kita akan bahas setelah ini. Jadi, setelah pertemuan ini selesai, minasan atau teman-teman semua diharapkan mampu mengidentifikasi. Yang pertama adalah perubahan bentuk mas ke bentuk jisho atau bentuk kamus. Kenapa ini penting? Karena untuk membuat kalimat yang menyatakan kemampuan itu, kalimat yang menggunakan kata dekimasu itu, kita harus memahami pola perubahan kata kerja dari bentuk mas menuju bentuk kamus. Kemudian yang kedua, kita semua akan mampu menganalisis informasi lisan. Apa itu memahami informasi tentang kemampuan seseorang dalam mendengarkan wacana lisan. Lalu yang ketiga, minasan semua, teman-teman semua mampu berinteraksi aktif, mampu merespon dan tanya jawab sederhana menggunakan pola kalimat koto ga dekimasu atau bentuk mengungkapkan kemampuan. Oke, pertanyaan besarnya adalah ini. Minasan wa nani ga dekimasu ka? Nani ga, tentu semua sudah tahu apa artinya nani, apa. Nani ga dekimasu ka? Mampu apa? Jadi dari sekarang, sembari kita mendengarkan dan melanjutkan kuliah ini, coba minasan pikirkan kira-kira minasan ini mampu melakukan apa yang bisa diungkapkan dalam bahasa Jepang. Bisa berupa aktivitas sehari-hari, misalnya berenang, mengemudi, memasak, ya, atau berbicara bahasa asing lain. Itu semua dapat diungkapkan dengan pola kalimat dekimasu atau menyatakan kemampuan. Coba sambil dipikir-pikirkan kira-kira nanti ini mau buat kalimat apa. Oke, ini yang pertama. Sebelum kita benar-benar mampu untuk membuat kalimat dalam bentuk menyatakan kemampuan, kita semua harus paham pola perubahan kata kerja. Kalau sebelumnya kita semua sudah belajar beberapa golongan kata kerja.
Dan kita sudah memahami klasifikasinya, pembagiannya ya. Jadi ada golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3. Itu semua sudah kita lalui dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, melalui klasifikasi golongan tersebut, pola perubahan bentuk kamus juga mengikuti klasifikasi tersebut. Jadi kalau golongan 1, sederhananya kita pahami di sini bentuk mas akan dihilangkan. Jadi bentuk mas dihapus, lalu bunyi i sebelum mas dirubah ke bunyi u. Jadi kaimas akan berubah menjadi kau karena masnya dibuang dan i-nya diganti menjadi u. Hanasimas berubah menjadi hanasu. Masnya dibuang, si-nya berubah menjadi su. Hanasu artinya berbicara. Nah, itu untuk kata kerja golongan pertama. Kalau kata kerja golongan kedua, perubahannya hanya ditambahkan ru untuk menggantikan mas. Contohnya tabemas, maka masnya ini kita buang, kita gantikan dengan ru menjadi taberu, artinya makan. Lalu golongan 3 yang hanya terdiri dari 2 kata kerja, simas dan kimas, maka dia berubah ke dalam bentuk kamus seperti ini. Simas menjadi suruh, kimas menjadi guru. Simas suruh melakukan, kimas guru datang. I desu ka? Wakarimasu ka? Hai, wakarimasu ne. Nah, sekarang dengan menggunakan bentuk jishoke ini, kita akan membuat pola kalimat yang menyatakan kemampuan dengan menambahkannya pada kotoga dekimasu. Jadi kata kerja bentuk kamus atau jishoke ditambahkan dengan kotoga dekimasu. Untuk membentuk apa? Membentuk kalimat yang menyatakan kemampuan. Jadi kalau tadi hanasimas artinya berbicara, tapi kalau kita mau rubah kalimatnya untuk mengungkapkan kemampuan dalam artian mampu berbicara atau bisa berbicara atau dapat berbicara, maka ditambahkan kotoga dekimasu. Rubah ke bentuk kamus, tambahkan kotoga dekimasu. Jadi hanasimas berubah menjadi hanasu kotoga dekimasu. Hanasu kotoga dekimasu. Baik. Kalau kita kembali ke yang tadi, coba di sini ada kaimas, membeli. Sekarang bagaimana menyatakan saya bisa membeli atau bisa membeli saja? Coba ada yang bisa? Ada yang mau coba? Hai, biasa. Hai, ides, sekai desu. Benar ya? Kaimas membeli. Maka kalau kita ingin berubahnya menjadi bisa membeli atau mampu membeli, kau kotoga dekimasu. Jishoke ditambah kotoga dekimasu. Lalu kalau kita kembali ke audio yang awal tadi, teman-teman kan dengar ada pernyataan ini. Skiga dekimasu ka? Ini gimana sensei? Kata kerjanya kan nggak ada. Nah, untuk membuat kemampuan, mengungkapkan kemampuan tanpa kata kerja, tidak perlu diubah bentuk kamus. Hanya langsung bendanya saja apa, halnya saja apa, ditambahkan ga dekimasu. Jadi apa yang hilang? Fotonya saja yang hilang. Tadi kan koto ga dekimasu apabila kata kerja. Tanpa kata kerja tetap bisa dibentuk kalimat menyatakan kemampuan, tapi tidak perlu digunakan koto, langsung ga dekimasu. Misalnya apa? Ski, main ski kan? Ski ga dekimasu ka? Lalu apa lagi? Sepak bola, soccer, sakka ga dekimasu ka? Bisa main bola, ya? Atau mampu main bola. Jadi kita sudah memahami dua hal. Apabila dia menggunakan kata kerjanya harus dirubah ke bentuk kamus atau jishoke, lalu ditambahkan kotoga dekimasu. Kalau dia berupa kata benda, langsung saja ditambahkan dengan ga dekimasu. Ya, kata benda ditambah ga dekimasu. Contoh kalimat, ya.
Watashi wa kanji o yomu koto ga dekimasu. Ini yang tadi di audio. Maka sudah sangat kita pahami sekarang. Artinya adalah, ada yang bisa? Watashi wa kanji o yomu koto ga dekimasu. Hai, Siti-san. Iya, saya mampu membaca kanji. Jadi ketika minasan teman-teman semua dengar ada kata koto ga dekimasu atau ada kata dekimasu di akhir kalimat, maka itu artinya bisa atau mampu. Ya. Yang kedua, coba dibaca dari mulai yang cowok. Tokuno Nito. Hai, Pada-san. Dozo. ここで写真を撮ることができます。はい、ここで写真を撮ることができます。Dimas-san, artinya apa? Di sini boleh mengambil foto. Iya, di sini boleh mengambil foto, ya. Jadi menyatakan kemampuan atau kebisaan kalau di sini tuh bisa mengambil foto, gitu ya. Boleh mengambil foto, gitu. Nah, sekarang kita dengarkan satu percakapan lagi untuk bisa lebih memahaminya, ya. Dan saya akan putarkan satu audio dalam konteks di sini percakapan di toko yang dilakukan antara customer, pembeli dengan pegawai tokonya. Ya. Hai, yoku kite kudasai ne. このカードで払うことができますか？いいえ、すみませんが、現金で払ってください。そうですか。 Hai. Pertama customer mengatakan apa? Kono. Hai, ii desu. Kono kado de harau koto ga dekimasu ka? Ya. Jadi customer dari suara tadi otoko desu ka? Onna desu ka? Onna. Hai, perempuan ya. Jadi ada seorang perempuan bertanya kepada pegawai toko. Kono kado de harau koto ga dekimasu ka? Dekimasu. Apa artinya tadi? Bisa. Bisa apa? Dia bertanya bisa apa jadinya? Iya, bisakah membayar? Iya, dengan kartu ini, benar. Lalu dijawab? Iya, dia jawab, iye, sumimasen ga genkin de haratte kudasai. Jadi ini percakapan yang mungkin akan minasan semua dengar sehari-hari dalam bahasa Jepang, karena nanti ketika dihadapkan langsung pada situasi berbelanja, kan kita punya pilihan untuk membayar menggunakan kartu atau menggunakan uang tunai. Jadi pola dekimasu akan sangat sering digunakan dalam situasi percakapan seperti ini. Nah, kita akan coba melihat seberapa cermat kalian menyimak tadi percakapannya. Dari percakapan itu, apa yang bisa dilakukan oleh customer? Coba dianalisis dari percakapan. Kalau ditanya, si customer berarti bisanya ngapain? Jadi yang bisa dilakukan customer tadi apa? Membayar dengan uang tunai. Yang tidak bisa? Membayar dengan kartu. Maka ketika ada percakapan seperti ini, kalian sudah bisa memahaminya. Apa yang bisa dan apa yang tidak bisa. Itu yang poin penting yang harus dipelajari dari pertemuan perkuliahan kita ini. Nah, sekarang kita coba lakukan aktivitas berpasang-pasangan. Kita lakukan role play. Kita bentuk kelompok kecil, satu kelompok 2 orang untuk menyusun suatu percakapan yang menggunakan pola koto ga dekimasu. Lalu nanti dipraktekkan percakapan tersebut berupa tanya jawab. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Mungkin Sensei ambil 2 orang untuk bisa mempraktekkan. Di sini Sensei sediakan beberapa opsi untuk kosakata yang bisa digunakan atau tema yang bisa digunakan untuk membentuk atau membuat percakapan yang ingin kalian lakukan. Di sini ada kata oyogu dari oyogimasu, artinya berenang. Lalu ada gitao hiku, bermain gitar. Lalu ada eigo hanasu, bicara
bahasa Inggris. Lalu ada sushi o tsukuru, membuat sushi. Saya beri waktu 1 menit untuk berdiskusi. Masing-masing langsung saja buat kelompok dengan sebelahnya, dengan teman di sebelahnya, untuk memilih salah satu di antara keempat kosakata ini untuk menjadi cikal bakal sebuah percakapan singkat. Saya beri waktu 1 menit. Ipung dake, onegai shimasu. Baik. Sudah siap semua? Oke, siapa yang mau duluan? Coba. Hai. Senja-san, dozo. Senja dengan Hana-san. Senja-san to Hana-san. Hai, dozo. Hai. スンジャさんは撮影することができますか？はい、できます。そうですね。寿司を作ることができますか？はい、できます。いいですね, bagus ya. Oke, itu contoh percakapan yang bagus. Seperti itu sehari-hari bisa diterapkan ya. Hai, selanjutnya ada yang mau coba? Hai, Patia-san. Patia-san to Siti-san, dozo. 皆さん、泳ぐことができますか？はい、できます。でも、あまり上手じゃありません。そうですか。そうですね. Amari joju ja arimasen ne. Oke, bagus, tepuk tangan untuk. Jadi kita juga bisa improvisasi dengan jawaban-jawaban yang lain. Misalnya kita bilang bisa, tetapi bisanya itu sejauh mana? Tadi seperti yang dipraktikkan oleh Gendisa, bisanya adalah amari joju ja arimasen. Tapi dia nggak terlalu pandai. Bisa berenang, bisa ngapung aja lah ya. Tapi nggak bisa sampai seperti profesional. Oke ya. Oke, baik. Sudah menunjukkan hasil yang baik. Minasan semua sudah memahami. Dari sini Sensei akan berikan tugas. Tugas ini nantinya akan disampaikan melalui LMS kita. Ya, nanti Sensei akan share satu audio wawancara antara klub mahasiswa dari buku Minano Nihongo Chokai atau Marugoto. Nanti akan Sensei share di LMS. Kemudian tugas kalian adalah mencatat minimal 5 kalimat. 5 kalimat yang menggunakan pola kalimat koto ga dekimasu dari audio tersebut. Kemudian yang ketiga, buat rekaman suara atau video 1 menit saja. 1 menit saja yang menceritakan 3 kemampuan utama kalian untuk presentasi minggu depan, ya. Jadi 3 hal yang kalian ceritakan tentang kemampuan kalian, misalnya bisa nyanyi, bisa menyanyi sambil menari, misalnya seperti itu ya. Dalam bentuk 3 kemampuan dalam waktu 1 menit untuk disampaikan di depan kelas, untuk diceritakan. Baik. Kokumade wakarimasu ka? Wakarimasu ne. Sampai sini tugasnya paham ya. Minggu depan kita akan lanjutkan dan kita akan bahas masing-masing presentasi 1 menit. Oke. Sampai di sini pertemuan kita. Jadi kalau kita resume di sini, hari ini kita sudah memahami tentang penggunaan bentuk koto ga dekimasu yang dirumuskan dengan jishokei ditambah dengan koto ga dekimasu. Kalau dia kata benda, langsung ditambahkan bendanya dengan ga dekimasu untuk menyatakan kemampuan atau izin melakukan sesuatu. Jadi 2 fungsi yang bisa digunakan dengan pola kalimat ini. Sampai di sini ada pertanyaan, Shitsumo ga arimasu ka? Hai, Abda-san, dozo. Apakah bentuk dekimasu juga bisa diubah ke bentuk kamus? Iya, pertanyaan bagus untuk Abda-san, sangat cermat sekali. Bentuk dekimasu yang kita pelajari hari ini, apakah bisa dirubah ke bentuk kamus? Itu pertanyaan Abda. Bisa saja, karena dekimasu sendiri adalah kata kerja dasarnya. Maka setiap kata kerja yang berbentuk mas, dia punya bentuk kamusnya sendiri. Maka dekimasu, dia mengikuti pola perubahan kata kerja kelompok kedua. Maka masnya dihapus, digantikan dengan ru. Hai, benar, bagus. Jadi begitu Abda-san. Dekimasu bisa dirubah ke bentuk kamus dengan membuang atau mengganti masnya dengan bunyi ru. Jadi dekiru. Jadi koto ga dekimasu bisa berubah menjadi bentuk kamus dengan koto ga dekiru. Wakarimasu ka? Hai, wakarimasu ne.
Ja, kyo wa kokomade owarimasu. Hari ini kita sampai di sini. Hai, mata raishu.